Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan welcome to Week 14 Review, Week 14 Review. Gue sebenarnya ngomong agak excited karena terpaksa gue. Oh, kenapa terpaksa sih? Kenapa terpaksa? Iya, itu bocah-bocah Steelers ngapain nge-TikTok terus nginjek logo tim lawan. Goblok emang, jujur kesel gue. Aduh, bocah TikTok. Bikin TikTok jago, nangkep bola gak bisa ya. Kemarin jujur bikin touchdown, cuman ya main aja kagak bener loh. Terlalu dependen sama Big Ben nih. Anak bocah-bocah semuanya kampret. Kesel. Tapi ntar ya, karena nanti kan Steelers bakal dibahas karena kemarin kan ditayangin sama Mola TV ya. Jadi nanti kita bahas. Nah, gue bareng sama Oka yang kemarin Texans. Lah, gue nggak mau bahas itu dah. Itu penampilan terjelek dari Texans musim ini. Aduh gila, Texans gue. Dari offense maupun defense semuanya jelek itu udah. Texans. Aduh, Texans. Gue udah bingung deh sama Texans nih sekarang. Saya juga bingung, Pak, apalagi. Yaudah, oke, berarti kalau gitu kita langsung aja mulai review di week 14. Gue mau bacain hasil skor yang gak ditayangin. Yang pertama ini Titans on Jaguars, yang menang Titans easy win lah 31-10. Tapi Derrick Henry, damn, 215 rushing yards, 2 touchdown. Tapi menurut tuh, gue mulai dikit, apakah dengan Derrick Henry yang udah kalau gak salah 5 kali 200 plus rushing yards ya kalau nggak salah ya di karirnya ini, apakah dia sudah mengunci gelar Offensive Player of the Year? Offensive Player of the Year ya? Bukan MVP ya, MVP kan iya. Ya walaupun Mahomes tapi Mahomes star. Tapi menurut lu gimana? Derrick Henry ya masih front runner lah buat Offensive Player of the Year. Terutama kalau dilihat dari stats biasanya aja itu dia udah, gue lihat kayaknya 1.500 yard loh. Rushing yards, belum dihitung sama receiving yards-nya. Dan dia juga ya namanya dia juga offense utamanya dari Tennessee. Ya, walaupun ada Tannehill, ada kayak AJ Brown, Corey Davis, tetap kalau lo mau ngantiin Titans adalah lo ngantiin Derrick Henry yang pertama. Jadi MVP juga dia mungkin akan ada consideration sedikit lah sebagai running back terbaik di NFL. Dan tapi untuk kalau misalkan kita tanya offensive player of the year ya jelas dia lagi front runner dengan statnya dia sekarang. Oke. Nah, next game Chiefs Dolphins. Wah, ini padahal sebenarnya nih Dolphins sudah menemukan cara buat membuat Mahomes jelek, tapi cuman ya mentality Mahomes beda sih ya. Padahal Mahomes ini lempar 3 interception loh. Dan salah satunya ke Xavier Howard yang udah bikin interception total 9 interception. Dan dia 5 match beruntun bikin interception. Nah, gokil ya Xavier Howard. Nah, cuman ya Mahomes beda sih ya, cover boy. Memang salah satu quarterback terbaik lah, emang beda lah mentalnya. Iya, duh. Nah, Chiefs menang 33-27. Tapi cuman gue juga baru inget tuh, Mahomes kemarin mau sosokan kayak Madden, kibinya lari ke belakang, kesek, mundur 30 yards. Buset deh. Itu kayak salah satu sektor jauh kan ya? Iya. Yards terjauh kan? Iya, makanya. Udah gitu kata Mahomes, sumpah di Madden ini bisa. Dia sebut nge-tweet atau apa gitu. Nah, next, Broncos lawan Panthers yang menang Broncos 32-27. Ini match-nya sebenarnya lumayan ketat ya. Cuman ya padahal ini yang menang Panthers ya. Ini juga match-nya buat playoff skenario juga enggak bakal ngaruh banyak kan. Next, timnya Oka. Dibantai Bears 36-7. Gue pun gak bisa jelasin kenapa defense-nya Houston bisa bikin Mitchell Trubisky berasa kayak prime Peyton Manning. Gue gak bisa jelasin juga tuh.
Aduh, Rusak ini emang. ini juga Watson WR-nya yang starternya abis kan, nggak ada kan? Oh iya habis. Jadi Abis loh. Brandon Cooks absen kayak Cedera. mendadak, ya cedera mendadak gitu. Cedera mendadak. Fuller Terus ya suspended. Terus Randall Cobb IR. Kenny Stills dirilis. Udah sisanya tinggal Kiki Do You Love Me, terus lebih itu ada WR practice squadnya mereka, ya udah sisanya begitu doang. Watson bisa apa dengan itu? Kacau emangnya. Kacau Texans. Kacau. Udah jelek. Top 10 draft picknya dia pegang Dolphins. Tapi dengan menderita sekarang tuh, ntar kalau misalkan udah sukses tuh rasanya kayak wah gila keren banget, kayak Browns juga sih jadi. Ya berarti kayak Dolphins sekarang, musim kemarin jelek, sekarang kan bagus gitu kan. Jadi ada reliefnya gitu ya. Nah, ada next bangganya. Nah, next ini Cardinals ngebantai Giants 26-7, dan ini ada pemain defense-nya namanya Haason Reddick. Dia 5 sack loh, buset. 5 sack. 5 sack sama 3 forced fumble kalau nggak salah. Gila ya. Berarti ini kalau menurut gue Haason Reddick kayaknya bakal otomatis menang Defensive Player of the Week-nya NFC sih. 5 sack loh. Gokil kan. Dia itu first rounder, soalnya dia first rounder tapi jarang dipakai kemarin. Iya, first rounder 2017. Draft tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Oh, iya. Tapi emang jarang dipakai dan jarang kelihatan gitu. Jadi baru kelihatan sekarang ini aja. Oke. Nah, next ini Cowboys dan Bengals 37 menang Cowboys. Andy Dalton melawan mantan timnya. Dan ya Bengals. Udahlah. Next. Ini Colts lawan Raiders yang menang Colts 44-27, dan kemarin Raiders baru aja memecat defensive coordinator-nya. Siapa namanya? Paul Gunter, dia itu sebelum di Raiders dia mantan defensive coordinator-nya Cincinnati Bengals. Di zaman-zamannya Marvin Lewis yang Bengals. Bengals. Nah, ini berarti karena Raiders kalah, Chiefs menang, berarti Chiefs udah resmi menang AFC West ya. Iya. Oke. Nah, next ini Seahawks Jets. Seahawks auto win lah itu udah. Terlalu easy, menang bantai 43, dan Jamal Adams memecahkan rekor sebagai defensive back yang bikin sack terbanyak dalam semusim. Sekarang ini Jamal Adams udah 8,5 sack. Gila emang. Jamal Adams ini menurut gua mentalitinya kalau misalnya ini dibilang sama defensive coordinator-nya, lu jaga coverage ya. Oke. Tapi ini QB enak banget sack nih. Maju nge-sack gitu. Gitu. Makanya julukannya Blitz Boy kan. Iya, makanya pas defense Seahawks ngaco kan, tapi ya lawan Jets ya. Jets. Nah. Next. Ini Packers lawan Lions, menang Packers 31-24, dan karena Vikings kalah kemarin, jadi Packers menang NFC North untuk kedua kalinya beruntun dalam 2 musim ya. Jadi congrats buat para Cheesehead. Lalu, nah ini nih Chalkball. Ini Chargers lawan Falcons menang Chargers 20-17. Ini kalau lo nonton matchnya, ini menit-menit terakhir adu interception. Bukan balapan skor, tapi balapan siapa yang mau ngecok duluan ya. Iya, gimana sih ini? Gak kayak Ravens lawan Browns kemarin yang adu-adu touchdown, ini adu-adu interception loh. Aduh. Nah, by the way nanti Ravens lawan Browns itu bakal spesial karena ada bintang tamu khusus ya. Nah, ini cokbol. Nah, next ini 49ers lawan WFT, menang WFT 23-15, dan WFT sekarang 4 kali winning streak ya? Iya, 4 winning streak sekarang. Dan sekarang memimpin NFC East, berarti dia di seat 4 loh. Nih jangan memandang sebelah mata WFT nih. Kemarin Chase Young mainnya gokil loh. Kemarin dia scoop and score loh. Fumble recovery return for touchdown loh. Iya. Chase Young nih, dan kita juga udah nggak bisa ketawain NFC East juga sih, karena udah nggak bisa. Pak. Di 4 pekan terakhir tuh mereka adalah divisi dengan winning percentage terbaik kalau menurut CBS Sports sih. Iya, jadi NFL
NFL memang ya unik lah, NFL memang unik. Adil lah, adil. Iya, adil. Nah, udah itu aja match-match yang gak ditayangin. Nah, tapi sebelum gue mulai, gue baru inget si Nuha sama Fadil Ayu nggak datang karena lagi berhalangan. Kalau Nuha mungkin masih nyantai ya karena Rams kemarin ngebantai Patriots. Abis bahas dendam Super Bowl 53 loh. Nah, next match juga ketemunya Jets. Jets lagi. Gampang mah Rams. Kalau Fadil Ayu dia lagi ke Goa. Mandir Goa ya, keluar masuk Goa. Jadi iya, keluar masuk Goa. Nah, iya. tapi itu nanti di spesial karena ada bintang tamu lain yang mau datang. Nah, yang pertama tadi Rams lawan Patriots, gimana menurut tuh? Overall match. Berarti kita ini aja ya, bahasnya overall match aja ya. Kalau menurut tuh gimana? Dari keseluruhan match. Overall match itu kayak New England tuh kayak nggak ada variasi sih. Jadi mereka tuh susah banget untuk kayak gonta-ganti play gitu, dan kayak play mereka tuh benar-benar monoton banget. Jadi kayak yang first and goal itu juga yang Cam harus lari 4 kali gitu. 4 kali yang pitch and run, gagal terus. Dan ini New England emang resepnya kalau ngantiin Patriots dengan Newton adalah lo menghentikan running game mereka. Dan juga gimana ya, lawan Rams yang mereka tuh banyak main man to man ya. Mereka banyak main to man dan jago-jago juga lagi. New England Patriots receivernya nggak ada yang bisa bikin separation soalnya. Siapa? Damian Bird ya, Damian. Terus N'Keal Harry juga nggak bisa. Jacoby Myers juga ya bukan WR1 yang benar-benar dominan. Dan juga lawannya ya secondary-nya Rams yang kayaknya mereka second best defense, passing defense di NFL loh. Iya. Dan third scoring defense juga terutama. Mereka juga ada kayak Jalen Ramsey, terus habis itu ada Darius Williams, John Johnson. Jadi mereka tuh lengkap secondary-nya. Receiver-nya Patriots emang nggak ada kesempatan kayaknya untuk ngelawan secondary-nya Rams. Apalagi offensive line-nya Patriots kemarin juga diobrak-abrik sama Aaron Donald dan kawan-kawan. Makanya jadi Patriots ini banyak yang harus dibenerin sih. Karena mereka bikin banyak banget kesalahan yang kayaknya fundamental banget sih, yang kayak basic. Tapi sebenarnya itu bisa bikin kacau tim mereka. Online-nya kacau, WR-nya nggak bisa bikin separation, defense-nya udah mulai kayak agak lambat gitu ngelawan Rams tuh. Rams itu cepat banget loh, termasuk offense yang bisa dibilang cepat kalau dilihat secara kasat mata. Mereka main ya crossing route dan juga banyak main jet sweep juga, dan running game mereka juga kemarin jalan banget. Mungkin sebenarnya kalau ada Nuha paling pengen bahas Cam Akers nih. Cam Akers kemarin meledak banget ya. Cam Akers 171 rushing yards loh, gila Cam Akers. Iya. Jadi mungkin Nuha lagi bersukaria kayaknya. Iya, makanya dia nggak datang. Cam Akers, apalagi rookie. Iya, rookie dan juga lagi breakout game-nya dia. Iya, apalagi ntar next week easy win lagi, ketemunya Jets. Udah Jets. Tambah auto win lah itu, auto win. Iya, itu ada Jets auto win. Jets itu mau 0-16 soalnya. Iya, makanya. Aduh, demi Trevor. Emang Trevor mau ya? Pas tahu Trevor gitu, Jets. I decided to continue for my senior year. Ya. Langsa akhirnya. Aduh, nah, ini faktanya ini Rams lawan Patriots ini, Patriots 7 loss pertama kali sejak 2002. Di manakah kalian saat 2002? Ini pertanyaan age trap ini. Jebakan umur ini. Iya. Jebakan umur. Saya belum masuk SD soalnya. Saya belum masuk SD soalnya. Ketahuan umur. Gue ngapain ya? Lupa. Nah, jadi tulis aja di komen, kalian 2002 lagi ngapain tuh? Pas Patriots terakhir 7 kali kalah. Nah, jadi tulis aja di komen.
Nah, next week ini Patriots akan lawan Dolphins ya. Di kandang Dolphins ya mainnya. Wah, Souls nih makanya. Souls sih ya. Nah, kalau Rams, ya tadi yang gue bilang lawan Jets, next ini mah. Ini mah langsung aja ya. Next. Next ini matchnya, aduh tiba-tiba. Nah ini nih yang tadi sebenarnya kita udah bahas dikit, tapi cuma kita bahas lagi ya. Chiefs lawan Dolphins ini. Nah menurut lu gimana? Apa emang karena CB-nya Dolphins bagus-bagus, jadi bisa bikin Mahomes pertama kali bikin interception lebih dari 2 kali di musim ini atau gimana? 3 interception loh Mahomes, walaupun menang ya. Mahomes tuh berarti tuh kemarin tuh 12 pertandingan terakhir sebelumnya dia cuma bikin 2 interception. Kemarin dia bikin 3 sendiri tuh. 5 kemarin dia bikin 3. Ya berarti sekarang 5. Masih bagus lah kalau. Jadi gue mungkin gak akan banyak ngomong tentang Chiefs ya, karena ya udah tahu lah orang Chiefs itu offense-nya ya ada Mahomes, ada Tyreek Hill, ada Travis Kelce, kita udah tahu itu pengetahuan umum lah. Cuman yang mungkin mau kita enak dibahas di sini ya Dolphins ya, karena gue pun sebenarnya agak terkejut juga sih karena mereka tuh kayak cepet banget nemu setelan yang tepat buat defense mereka. Dan mungkin kita juga ngomongin tentang Brian Flores mungkin jadi consideration buat Coach of the Year ya. Karena dia benar-benar dia bisa transform Dolphins yang musim lalu tuh gue masih ingat kayaknya mereka adalah tim dengan O-line terburuk di NFL. Dan sekarang tuh mereka kayak like 50 with pressure buat jadi passing protection mereka jadi makin jauh lebih bagus dibandingkan musim lalu. Dan mungkin yang salah satu yang juga dinotis di sini adalah kayak Flores ini bikin Dolphins tuh jadi kayak lebih disiplin. Jadi ada yang dibawa dari Patriots ke Dolphins dan itu berhasil. Karena Patriots tuh kan kayak terkenal defense-nya bukan kayak tipe-tipe all-star semua, tapi mereka tuh kayak do your job, terus habis itu nggak bikin mistake, dan juga nggak terus disiplin, terus skemanya juga rumit-rumit. Ya, jadi kelihatan juga dari defense-nya Dolphins kemarin, dan kita juga tadi sempat ngomongin tentang Xavier Howard ya. Xavier Howard udah 9 interception, which is tertinggi setelah terakhir kali gue ingetnya tuh tim Jennings kalau nggak salah 2012. Jadi udah 8 tahun yang lalu terakhir kali ada yang 9 interception. Jadi kalau Tua Tagovailoa ini mungkin agak masih adaptasi dengan ini sih, dengan offense juga, dan juga gimana di NFL juga defense-nya juga beda banget dibandingkan di college ya. Jadi dia masih ada sedikit adaptasi, dia masih rada shaky kemarin walaupun ya bikin 2 touchdown, terus habis itu masih ada 1 pick, 316 yards. So overall Miami Dolphins mungkin kalah kemarin, tapi kayak ini bukan akhir dari segalanya karena mereka satu masih di playoff hunt, kedua mereka juga punya core-nya ini salah satu core yang paling muda di NFL ya. Jadi mereka punya banyak buat main muda dan udah banyak, ada beberapa yang udah auto nyetel juga. Kayak beberapa offensive line mereka juga termasuk yang muda-muda. Terus yang sama yang terakhir adalah mereka juga musim depan juga punya banyak draft pick ya yang bikin yang bisa buat mereka bangun squadnya lagi. Jadi gue belum mau yakin kalau mereka langsung playoff, tapi Miami Dolphins ini udah dengan tim yang mungkin pas awal musim banyak yang prediksi kayak mungkin ya paling banyak 6-10, 7-9. Sekarang lagi playoff hunt dan lagi mengejutkan banyak orang loh dibandingkan awal musim. Iya. Nah, ini juga salah satu picknya Dolphins kan dari Texans sih. Iya, parah banget sih. Itu. Di top 10. 2 loh itu, 2 picknya. Itu ada 2 picknya. 2? Iya, sama second round-nya juga tuh. Gila emang.
that Laramie Tunsil trade sama Kenny Stills ya. Kenny Stills sekarang aduh, kemana Kenny ya? Stills dirilis. Aduh. Nah, kalau Chiefs ya ini Travis Kelce ya 136 receivingnya 1 touchdown. Nah, menurut lo ini Travis Kelce membuat standar baru nggak buat dunia tight end? Oh, kalau bikin standar baru sih jelas ya udah dari udah lama Kemarin banget. Iya, Kelce itu udah lama banget kayak jadi salah satu tight end terbaik di NFL. Kayaknya dari 2016 pas masih Alex Smith loh itu udah lama banget dia. Jadi dia tuh emang game changer banget sih buat Chiefs karena tight end yang dia tuh tipenya kayak badan gede kayak tapi gerakannya kayak receiver. Jadi dia di cover sama linebackernya ke terlalu ini lemot, terus habis itu di cover sama defensive back kekecilan. Jadi makanya mismatch. Jadi emang bahaya banget sih Travis Kelce. Dan Travis Kelce ini sekarang lagi leading receiving yards loh. Iya makanya kan. Gila. Tyreek Hill sama Travis Kelce dua-duanya top 5. Gila emang gila Chiefs ini. Emang. Mahomes gila emang tuh orang. Nah, ini faktanya Chiefs lawan Dolphins ini, oh iya Chiefs udah pasti menang ini ya AFC West ya, karena kemarin Betul. juga Raiders kalah. Next week ini sama kita kira tuh sempat 33-27 Dolphins sama Chiefs itu hampir kita kira sebagai origami ya kayaknya ya. Tapi akhirnya enggak ya. Iya sayang sekali. Nah, ini next week ini Chiefs lawannya Saints. Wah, ini berat nih Saints nih. Wah, ini berat nih. Berarti first seed dong ya? Chiefs lawan Saints? Iya. Chiefs lawan Saints. Kalau ini Dolphins lawannya siapa nih Dolphins? Patriots. Ini yang tadi ya. Ini kayaknya Dolphins udah ini kali bakal nambahin loss-nya Patriots jadi 88 nih. 8 loss nih. Iya kan? Mungkin ya. Flores balik lagi jadi. Iya, Flores balik lagi. Oke, itu udah selesai reviewnya. Next ini match yang kickernya ampun dah. Iya. Dan Bailey kickernya Vikings miss 3 field goal dan 1 extra point loh. Aduh. Dan gitu ada salah satu missnya bener-bener ke kanan bolanya dari pandangannya Dan Bailey langsung ke kanan. Orang gawangnya di tengah nih ke kanan. Ngapain sih? Aduh, emang nih tapi benar nih apa ya? Apakah ada kutukan gitu? Viking sama kicker gitu ya? Salah mulu kayaknya ya. Tapi udah dari lama banget itu kayaknya kutukannya. Iya makanya kan. Pagi yang gue masih inget banget yang pas lawan Seahawks yang di playoff yang Blair Walsh ya. Iya, Blair Walsh. Yang udah depan mata itu tenangnya ke kiri. Ilah. Tapi gimana menurut lo nih overall match ini? Sama satu lagi gue masih gue keinget yang Brady long pass. Tumben-tumbenan Brady bisa long pass ya. Dan touchdown lagi. Tumben-tumbenan. Biasanya zong. Nih bisa touchdown ya. Nah tapi gimana menurut lo overall? On Tampa Bay ya, kalau Tampa Bay kemarin tuh kayak masih kayak agak shaky juga sih, kayak nggak terlalu impresif in spite of win ya, walaupun mereka menang tapi kayak masih rada-rada ada yang kurang gitu loh, kayak mungkin karena secara stats mereka nggak terlalu impresif karena gue juga habis lihat Vikings time of possession-nya itu 39 menit, sedangkan Buccaneers tuh 20 menit. Tapi kalah. Iya. Makanya kita selalu bilang special team itu nggak bisa dianggap remeh karena mereka tuh bisa kontribusi. Iya, kontribusi poinnya bisa banyak banget loh. Kemarin tuh berarti Dan Bailey miss 3 field goal sama 1 extra point. Itu udah 10 poin. Vikings kalah 12. Jadi ya you can do the math lah, 2 poin lah berarti. Kemarin tuh kayak Brady masih walaupun sempat bikin ini ya long pass ke Scotty Miller yang 48 menit, gue nonton highlight-nya pun juga kaget soalnya tiba-tiba long pass ke Scotty Miller lagi, kirain kayak ke Mike Evans atau ke siapa. But masih
belum terlalu meyakinkan sih kalau menangnya. Kemarin mungkin yang sedikit lebih kelihatan ya defense-nya Tampa Bay kemarin sih yang akhirnya show out kembali ya setelah kemarin kayaknya diacak-acak sama banyak tim gitu. Kemarin tuh sebelum pertandingan ini Buccaneers itu let me check first. Rekornya 4 pertandingan terakhir itu kan 1-3. Apalagi yang pas lawan Saints dibantai habis tuh, dibantai habis 3-8. Kemarin juga 2 kali kalah lawan Rams sama Chiefs. Skornya sama lagi. Jadi Brady masih kayak masih rada enggan gitu sih untuk long pass, walaupun pada akhirnya bikin 1 touchdown ke yang tadi Scotty Miller tadi. Mungkin yang pengen gue lihat lebih banyak dari Buccaneers tuh kayak mereka coba lebih banyak percaya sama Ronald Jones deh. Karena kayak ketika mereka udah establish run, mereka tuh kayak jadi timnya lebih bagus dibandingkan kalau misalkan kayak mereka udah bodo amat sama running game mereka. Karena Brady udah 43 tahun, Pak. Soalnya 43 tahun emang nggak bisa benar-benar dikasih tim kayak lu harus carry ke playoff. Lu doang yang main. Nggak bisa kayak gitu dia. Iyalah. Udah tua soalnya. Gimana nih? Jadi mungkin lebih banyak percaya aja sama Ronald Jones sih. Atau juga mungkin running back lainnya kayak Fournette sama Shady. Ya it's fine tapi belum terlalu impresif sih. Mungkin kemarin Vikings juga ya overall juga nggak terlalu buruk juga sih. Dalvin Cook juga masih Dalvin Cook kemarin 100 yards juga, dan juga Kirk Cousins I think is okay. Kemarin sempat convert 4 kali fourth down ya. Jadi yang pas dia lagi ngejar poin ketinggalannya itu yang banyak banget 12 poin. Dia 3 kali fourth down conversion juga. Tapi akhirnya dia lost fumble di akhir-akhir dan kayak dikunci udah gitu doang. So Vikings dua-duanya sebenarnya lagi playoff hunt juga kemarin kan. Vikings sempat masuk 7 seed. Buccaneers masih di 5th seed kalau nggak salah ya. Iya. Nanti mungkin lo yang kasih playoff picture-nya kali ya. Jadi ini mungkin match yang low key orang mungkin nggak terlalu peduli, tapi kayak playoff implication-nya ini sebenarnya termasuk gede karena mereka lagi rebutan wild card soalnya. Oke. Nah, Dalvin Cook ya 102 rushing yards 1 touchdown, cuman ya Derrick Henry 200. Udah pasti Derrick Henry tuh kayaknya menang rushing yards title ya. We'll see lah ya, masih ada 3 week lagi lah ya. Nah, ini faktanya Buccaneers menang 7 dalam 9 kali match lawan Vikings. Nah, berarti next week itu Buccaneers akan lawan Falcons. Who knows? Tapi ya Falcons ya. Any given Sunday soalnya ini. Iya, kemana aja cokbol aja kayak gitu, adu-aduan interception bukan adu-aduan touchdown. Aduh. Terus Vikings lawannya Bears. Nah, ini kalau Bears menang, apakah mungkin Bears ada ya late push kali ya? Mungkin, tapi nggak tahu, kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Nah, next ini Saints lawan Eagles, upset alert. Wah, ini Saints dikalah nama Eagles loh. Di start pertama Jalen Hurts. Nah, gimana Kak? Menurut lo, apakah saatnya Eagles move on dari Carson Wentz? Ini juga Jalen Hurts kemarin 106 rushing yards loh. Gila. Tapi Miles Sanders yang gokil 115 rushing yards 2 touchdown. Tapi gimana menurut lo? Apakah sudah saatnya move on dari Wentz ya, yang kalau misalnya dirilis atau di trade ini dead cap-nya bakal meledak banget 50-an juta. 20 juta ya maksudnya. 30 atau 20 gue lupa. Kalau musim depan dirilisnya 50 gitu. 50 juta. 50. Gila. Nah, tapi gimana menurut lo? Apakah kalau lo nih ya, lo kalau jadi GM Eagles dan melihat
sama Jalen Hurts saja menang, dan katanya di week 15 Jalen Hurts bakal jadi starter lagi. 2021 apakah release or trade siapa? Wentz Carson Wentz. atau di bench tapi ya gaji starter. Gimana tuh? Kalau lo jadi GM? Ini situasinya susah banget soalnya karena lu kalau misalkan ngebench Carson Wentz ya tadi lu bilang lu bayar backup tapi segede itu bayarnya. Sedangkan kalau lu release atau lu trade ya dead cap yang lu makan gede banget soalnya. Mungkin yang belum terlalu ngerti dead cap kenapa harus takut sama dead cap ini, jadi kalau misalkan ada salary cap itu dead cap kalau misalkan ada ntar dia ngurangin salary cap lo, jadi lo kayak nggak bisa spend money as much as you know. Dan kayak misalkan kalau misalkan salary cap lu 170 terus ada dead cap 50, jadi lu cuma bisa spend money 120 tuh, berarti hitungannya gitu-gitulah gampangnya. Kalau gue bilang sih Jalen Hurts kalau dari match kemarin aja sih itu masih belum kayak upgrade yang benar-benar jauh banget dibandingkan Wentz ya. Karena dia mungkin ya masih first start terus habis itu kayak masih coba raba-raba, dan dia kemarin juga nggak terlalu banyak bikin mistake lah for a rookie. Kemarin dia ya 17 dari 30, terus habis itu rate-nya 83,6. It's pretty good. Dan Jalen Hurts kemarin juga tadi lu bilang 106 rushing yards, sama dia juga bareng Miles Sanders kemarin 115 yards sama 2 touchdown loh. Jadi kalau Jalen Hurts ini masih kayak karena first start jadi masih belum terlalu kelihatan kayak apa sih ntar mainnya kalau misalkan full season. Kalau Carson Wentz kan emang dari rookie aja dia udah jadi starter dari week 1. Iya. Dari week 1. Jadi, dari week 1 ya? Iya. Dan gue lihat tuh Jalen Hurts kalau dari kemarin sih itu dia mainnya rada mirip sama Kyler Murray. Oke. Dia armnya bagus, nggak sebagus kayak Kyler lah. Masih Kyler lebih kencang lagi lemparannya. Cuman kalau cepatnya hampir sama soalnya. Mungkin kelihatannya Jalen Hurts agak nggak terlalu cepat, tapi sebenarnya kalau aslinya tuh dia cepat banget. Kalau lu lihat aslinya. Dan kemarin tuh dia ya as a rookie nggak mau take risk banget lah. Masih kayak banyak check down ke Miles Sanders, main short route juga ke Jalen Reagor atau kayak Dallas Goedert. Jadi masih belajar offense-nya Eagles sendiri sih. Oke. Nah, terus Saints gimana ya? Apakah Saints buat ini kan next lawan Chiefs ya? Apakah saatnya mengeluarkan Drew Brees biar mengamankan first seed-nya di NFC? Karena first seed ini kan musim ini karena 7 tim dan first seed aja yang dapat bye week. Jadi first seed ini sangat-sangat precious ya. Kayak Lord of the Rings, my precious. Gitu. Gimana menurut lu? Apakah saatnya mengeluarkan Drew Brees? Atau masih Taysom Hill? Gue nggak tahu update-nya gimana sih. Ada yang bilang Drew Brees masih kayak mau disimpan dulu sampai playoff. Ada yang bilang kayak injury-nya masih belum pulih 100%. Ada yang juga yang bilang Drew Brees udah ready week 15 berarti ya. 15. Ya, kalau dari pertandingan kemarin tuh kelihatan kayak Taysom Hill dia punya ceiling yang mungkin nggak bisa dia lewatin aja. Kayak dia bisa melakukan kayak segini tapi nggak mungkin lebih dari itu. Kemarin juga sebenarnya bagus sih ya, kalau dari statnya juga 102 passer rating itu oke untuk ukuran QB yang jarang dapat snaps as a QB. Jadi dan yang kemarin tuh mungkin yang lebih mengkhawatirkan itu kan lebih ke defense Saints itu ya, defense Saints yang kalau yang gue dengar itu mereka dalam ini pertandingan pertama sejak like 3 season sebelumnya di mana mereka allow 100 rushing yards. Jadi kayak pertama kalinya mereka allow someone to run over them 100 yards by themselves. Dan ini kejadian bukan cuma satu orang tapi dua pemain. Jadi mungkin gue nggak tahu, mungkin defense-nya Saints lagi
kayak caught off guard. Mungkin karena Jalen Hurts mereka juga nggak punya banyak tape yang bisa mereka lihat kayak gimana sih Jalen Hurts mainnya. Terus mereka juga mungkin nggak perhitungin kayak Miles Sanders tuh bakal segalak itu kemarin. Jadi masih banyak kesalahan dan mulai muncul lagi penaltis-penaltisnya Saints yang awal musim tuh jadi kayak penyakitnya mereka. Kayak mereka bikin 8 penaltis itu benar-benar juga costly juga buat mereka. So lawan Chiefs emang harus ada banyak yang dibenerin. Untuk Drew Brees gue nggak tahu dia bakal langsung pulih untuk match selanjutnya atau enggak. But we'll see lah. Ini soalnya pertandingannya antara first seed dan first seed ya. Lawan Chiefs nih. Iya. Jadi ya kita lihat aja nanti. Any given Sunday. Apapun diberikan minggu ya. Jargon kita sekarang tuh ya. Iya, apapun diberikan minggu. Nah, terus juga kalau gue liat statsnya ya Michael Thomas seperti biasa, Alvin Kamara bikin touchdown ya. Tapi ya karena Derrick Henry sama Dalvin Cook gacor, Alvin Kamara ya chance buat menang opoinya susah jadinya ya. Nah, tapi ini kemarin juga Jalen Hurts ya seperti biasa lah ya. Rookie mistake, bikin fumble dan fumble-nya loss. Rookie mistake tapi untungnya menang untungnya. Nah, faktanya ini Eagles ini tadi ya, Eagles 2 pemain 100 rushing yards, Miles Sanders sama Jalen Hurts. Next week Eagles masih coba ngejar buat menang NFC East saat lawannya Eagles Cardinals. Nah, burung lawan burung nih. Kita lihat siapa burung yang menang nih ya. Nah, terus Saints coba bounce back lawan Chiefs. Nah, ini kayaknya mungkin ini kan kalau Chiefs kan udah menang AFC West ya. Saints belum menang NFC South kan. Masih jarak dikit sama Buccaneers. Ya kan. Nah, ini mungkin salah satu match, mungkin ini match yang wajib ditonton di week ini kali ya, week 15 ya, karena kalau Chiefs menang mungkin dia chance buat kunci first seed di AFC makin tinggi. Kalau Saints menang mungkin buat ngerebut first seed, apalagi kalau misalnya Packers kalah, karena next week Packers lawannya Panthers ya tricky sih sebenarnya. Siapa tahu bisa bisa nyalip lagi, balik lagi kan ke first seed. Nah, sebelum gue moving on ke match selanjutnya nih, gue baru inget nanti di week 15 ini ada 2 game yang main hari Minggu. Alhamdulillah. Minggunya minggu kita ya. Minggu kita bukan minggu sono ya. Berarti di sono tuh hari Sabtu. Nah, di sini hari Minggunya. Alhamdulillah. Jadi hari Minggu pagi jam 8.15 pagi hari Minggu itu ada Packers lawan Panthers. Nah, bikin nobar nggak ya? Gimana ya? Aja lah. Tungguin infonya, tunggu aja infonya. Nanti kalau misalnya ada nobar kita infoin di sosial media kita. Nah, oke. Next. Ya. Kenapa dia? Kenapa? Tim TikTok. Kesel gue sama tim gue. Tai itu. Kenapa sih bocah-bocah gini ya? Emang gue akuin nih ya, receiver Steelers tuh bocah. Unbeaten, banyak laga. Kalah, masih juga bikin TikTok. Nah, ini udah kalah 2 kali nih. Kalau gue jadi Mike Tomlin nih, gue kemplang tuh. Lu semua bocah main mulai sekarang nggak ada TikTokan deh, udah main ngaco lu semua. Aduh. Tapi ya Steelers kalau lawan Bills 15-26, yang berarti Steelers yang udah 12 minggu megang first seed sekarang turun ke second seed. Nah, silakan mau nanya apa ke gue? Kampret nih tim. Aduh, Del, ini lagi running game-nya nggak jalan lagi, Del. Kacau, Pak. Ini udah James Conner, udah rolling 3 running back, James Conner, Jalen Samuel sama Benny Snell masih aja nggak jalan-jalan. Iya, Pak. Ini ya, nih. Mau tahu kenapa nggak jalan? Karena gini, OL Steelers tuh abis, Pak. Bagian kiri kemarin itu
left guard-nya cedera starter. Diganti sama backupnya. Backupnya juga cedera. Abis ini. Abis. Nah makanya. Dan kemarin itu Big Ben akhirnya kena sack loh. Setelah 5 atau 6 match ya gak kena sack sama sekali. Pertama kali tuh kemarin. Nah jadi emang OL-nya ini kalau menurut gue mereka ini lebih mentingin buat melindungi Big Ben daripada buka jalur buat running sih. Makanya dan gue kemarin baca faktanya ini dalam 3 atau 4 match terakhir sekarang Steelers itu average rushing yards itu 2 terburuk dalam liga dan gak ada tim di NFL yang juara Super Bowl yang rushingnya itu worst gitu, second worst gitu gak ada. Jadi ya makanya nih kacau sih rushingnya. Jadi ya kalau menurut gue kemarin kan gue sempat baca ya ibaratnya kayak ini ya yang benar-benar die hard fans Steelers di USA sono katanya nih kayaknya Steelers bakal nyari running back lagi di draft tahun depan. Setuju sih gue. Kacau. So running back yang paling dicari ya musim depan atau posisi lain mungkin? Kayaknya sih iya deh. Kayaknya harus running back deh. Karena parah running backnya kacau. James Conner juga next season free agent dilepas aja lah James Conner. Aduh. Apa lagi? Udah. Sama satu lagi gue baru inget. Stephon Diggs kemarin bener-bener ngebunuh Steelers sih. Kacau Stephon Diggs mainnya bagus banget kemarin. Bagus banget. 10 catches, 130 yards sama 1 touchdown. Iya makanya bagus banget. Meanwhile, sedangkan di Steelers, kenapa receiver-nya banyak kenapa? Bocah. Banyak ini ya, tangannya ini ya, licin-licin ya tangannya. Iya gini ya, licin udah gitu, apalagi awal-awal tuh si tukang drop ball Diontae Johnson udah drop ball 2 kali langsung di bench loh. Iya, langsung di bench beneran. Diontae Johnson tuh di bench first quarter, baru main fourth quarter. Tuh berarti udah nunjukin ketegasannya Mike Tomlin. Mike Tomlin kan sebelum match udah bilang, tangkap bola atau kita cari yang bisa nangkep bola. Nah yaudah tuh kemarin buktinya 1 tuh. Okay. Tuh. Nah, udah gitu ya lu lihat kan kelakuannya Juju TikTok, joget-joget di atas logo lawan. Udah gitu sebelum match Josh Allen udah bilang biarin mereka ngomong sama joget, kita kerja menang. Nah, kayak nih ya ntar ya mungkin kalau lu yang follow gue dan follow Juju ntar lihat aja udah komen gue. Mungkin gue tulis bocah udah lu gak usah main TikTok lagi, udah lu main first seat aja kagak bisa, lu main TikTok juara aja gak pernah nyicipin. Aduh bocah emang bocah. Dan soalnya ya Steelers juga besides Big Ben kayaknya offense, running back, wide receiver, tight end kecuali Vance McDonald kayaknya umurnya masih muda-muda kan? Iya, tertua itu James Washington kan. Cuman ya Washington sama Juju kan umurnya sama, tapi lebih tua Washington ya. Paling tua pun WR-nya umur 24, Pak. Makanya masih bocah. Isinya masih kayaknya mungkin apa ya, nggak ada veteran leadernya gitu ya di wide receiver mereka. Nggak ada. Makanya jadi gue sempat baca tweet itu katanya para weaponnya Steelers ini ya terlalu bergantung pada Big Ben. Jadi kalau Big Ben jelek ya ikutan jelek. Big Ben bagus ikutan bagus ya. Sebenarnya emang kayak gitu ya kalau weaponnya. Cuman ya at least lu bikin playmaking plays gitu atau apa gitu ya. Aduh nih pada nggak bisa semua, kacau emang. Kemarin dan Big Ben pun juga udah ngaku dia. Iya, dan Big Ben pun juga udah ngaku dia mainnya jelek banget. Jadi ya we'll see lah kalau misalnya masih kalah lagi, tau-tau disalip sama Bills kan, turun third seat, walaupun masuk playoff juga, udah tahu first seat ini price-nya makin naik, gagal cuman first seat doang yang bisa buy, ini malah nge-TikTok lagi, TikTok, aduh, bocah emang. Apa lagi? Mungkin gue gantian bahas Bills kali ya. Kita lu gimana Bills kemarin mungkin Josh Allen agak goyah dikit sih kemarin. Gak sebagus pertandingan kemarin sebenarnya. Tapi gue baru inget
kalau menurut gue positif notes-nya dari Steelers itu kemarin Cam Hayward mainnya bagus banget. Kemarin tuh yang interception pertamanya Josh Allen karena pressure dari Cam Hayward. Dia udah nembus terus dia ingin kena tangannya Josh Allen, lemparnya jelek, interception gitu. Ya habis itu udah deh. Yeah. Big Ben bikin pick six. Bocah momen tuh receiver semua udah kalah. Iya, jadi Josh Allen kemarin sih juga walaupun ada 2 touchdown tapi 1 pick juga sih. Jadi nggak sebagus yang pertandingan kemarin lawan 49ers ya, yang Josh Allen yang bikin 3 atau 4 touchdown gitu. Kalau running game mereka tuh kayak apa ya, mereka masih belum tahu siapa yang bakal jadi running back number 1 mereka, karena mereka masih ganti-gantian, kadang Devin Singletary, kadang Zach Moss, masih juga rada ngeraba-raba juga. Mereka masih kayak istilahnya tuh riding the hot hand gitu, kayak siapa yang lagi bagus posturnya itu, ya udah lu dapat banyak carry aja. Sama kemarin juga Steelers benar-benar dihabisin sama receivernya ini juga sih, Bills. Kayak Stephon Diggs yang tadi kita udah bilang ya, udah 10 catches, terus Cole Beasley juga kemarin oke juga sih. Yang mungkin bisa gue bilang dari Bills ini adalah kayak gue bisa bilang kalau mereka tuh salah satu tim dengan coaching staff terbaik sih di NFL. Karena terutama ya head coach mereka ya kudos buat Sean McDermott bikin tim kayak Buffalo Bills yang kalau dari 2 musim kemarin tuh mereka nggak bergantung sama Josh Allen sebenarnya tuh. Iya. Kayak mereka musim lalu mereka masuk playoff tapi in spite of Josh Allen. Jadi Josh Allen nggak terlalu berpengaruh. Sedangkan musim ini udah Josh Allen mainnya kayak MVP candidate di beberapa pekan, tapi sempat kayak rada cool down dikit. Tapi masih bagus banget. Jadi mereka bisa benerin banyak kayak kelemahannya Josh Allen. Terus mereka juga tahu Josh Allen butuh weapon yang reliable banget. Jadi mereka trade buat Stephon Diggs yang berhasil banget sih itu. Sekarang Stephon Diggs juga mimpin ini kan total reception kan sekarang udah 100 kalau nggak salah. Oh iya kayaknya kalau nggak salah. Gue udah lupa. Dan juga mereka walaupun defense-nya Bills juga emang nggak sebagus musim lalu ya, mungkin karena banyak cedera juga katanya di linebacker mereka kayak keluar masuk IR. Tapi kayak mereka nggak banyak kelolosan big play gitu. Jadi masih kayak kuat aja defense-nya. So, in the end sih, Buffalo Bills sekarang masih leading the division ya. Apa udah nge-clinch ya? Belum. Masih ada Dolphins. Oh iya, masih ada Dolphins. Tapi Buffalo bisa Bills... lah clinch division mah. Iya. Apalagi sekarang mereka tuh kayaknya udah 2 game di atas Dolphins dan sisa 3 game. Iya. Jadi udah mereka di atas angin lah untuk dapat home field advantage di playoff. Jadi ini Bills emang mungkin ada lemahnya kadang di linebacker mereka yang satu tadi sempat injury, terus lebih itu kayak masih suka kelolosan big play juga, walaupun defensive back mereka tuh mungkin termasuk underrated di NFL sih. Kayak ada Tre'Davious White, terus lebih itu ada Micah Hyde sama Jordan Poyer, kayak gitu-gitu pemainnya itu yang nggak banyak orang lihat, nggak banyak orang tahu, tapi sebenarnya mereka bagus banget. Jadi Bills ini emang tim yang di atas kertas mungkin nggak kayak flashy banget, tapi sebenarnya berbahaya banget sih, terutama dari Josh Allen juga. Oke. Nah, ini faktanya Bills pertama kali menang di kandang lawan Steelers sejak week 5 tahun 1999 lah. Berarti 99 itu zaman-zaman ini apa? Doug Flutie. Oh iya, Doug Flutie. Iya. Yang masuk playoff terakhir ya sebelum sempat drought. Bocah emang nih. Heran. Banyak TikTok ya. Tahu, udah tahu lagi ganti. Katanya Chase Claypool lebih banyak TikTok dibandingkan receptionnya. Iya, makanya. Aduh, emang nih bocah semuanya.
Nih jadi tuh Juju kan kayak ibaratnya dituakan gitu ya di Steelers kan, karena mainnya lebih lama. Jadi ya pada ngikut. Oh mana main TikTok ikutan lah. Main jelek lo semua. Bocah dasar. Nah next week ini Bills lawan Broncos. Oh Bills lawan Broncos mainnya hari Minggu sini jam 4:30 pagi. Subuh dong berarti. Subuh gitu. Iya, lumayan lah habis sebelum habis sholat subuh langsung nonton kan. Nah, Steelers lawannya Bengals di Monday Night Football. Nih kalau misalnya Steelers kalah lawan Bengals, nih ya, gue janji ya. Oh, kenapa tuh? Kalau Steelers kalah lawan Bengals, nih lu catat kata-kata gue ya. Kalau Steelers yang dengerin sampai nonton ya. Kalau Steelers kalah lawan Bengals, gue menghilang dari NFL fans ini deh. Gak komen apa-apa. Aduh. Gue serahin ke admin yang kedua deh. Nggak, gue menghilang sampai segitunya. Iya. Aduh, malu gue kalau misalnya masih kalah juga. Ampun deh. Udah, tuh betnya deh. Nah, itu review Bills on Steelers. Nah, tadi kan kita sempat bilang buat matchnya Ravens lawan Browns kan ada spesial nih karena ada bintang tamunya. Nah, jadi udah kalau gitu kita panggil bintang tamunya. Jadi stay tune, kita iklan dulu sebentar ya. Ya ini dia match spesial. Sebenarnya nggak spesial sih kan karena ini juga ya mainnya kan Selasa pagi ditayangin sama Mula TV juga. Cuman ini matchnya sinting sih. Ini kayaknya kemungkinan match of the year sih. Gila ini. Gua terakhir udah gitu pakai ada momen-momen WWE gitu ya. Tiba-tiba balik terus Stone Cold keluar datang 2 menit lagi tuh. Bikin touchdown lagi. Gila nih. Udah gitu touchdown lagi. Iya kan? Di WWE zaman-zaman dulu kan. Tiba-tiba datang. Iya kan? Nah, kebetulan ini ada fans Ravens yang kita undang buat kasih pendapat dia karena timnya menang dan gue mewakili fans Steelers. Makasih ya Ravens ngalahin Browns. Ya ada nafas dikit lah lagian Steelers. Tim TikTok dasar geblek. Nah ini ada Fauzan aka Ojan, fans Ravens udah datang. Nah, apa kabar Jan? Go Ravens. Nah apa kabar Ojan? Oke. Nah, Jan, gimana Jan? Nih si Lemar yang mainnya ini dia passing cuman berapa kali sih Lemar? Cuman 17 Cuma 17 kali lah. 17. Tapi 11. Ya rushing-nya itu kan rushing 124 itu rushing-nya rekor QB di MNF kalau enggak salah. Iya, 2 touchdown lagi. Nah. Tapi kemarin tiba-tiba dia ini loh ke locker room katanya krem tapi dibikin meme ini time out boker dulu. Panggilan alam ya. Nah cuman kalau menurut lu gimana Jan overall dari matchnya? Overall matchnya kacau sih, emang parah. Match of the year sih fix kalau menurut gue juga setuju sih match of the year ya. Terus tapi ya nggak nyangka juga sih high scoring ya kan. 40 Browns lagi lawannya kan. Iya. Browns kan lagi lumayan. Yang gue mikirnya tuh kayak udah sama-sama rushing team paling kayak ya udah heavy running kan, cuma ternyata Browns-nya juga lebih banyak passing juga midfield-nya. Itu sih gue wah deg-degan anjir gue sampai akhir nonton. Iya. Gue juga nonton ini kan awal-awal kan Ravens sudah lumayan jauh, ya kan? Udah beda 2 touchdown kan? Iya, leading 14 poin. Tiba-tiba Lemar ke locker room diganti sama artis TikTok, Trace McSorley. Trace McSorley-nya cedera. Tapi kemarin RG3 masih RG3 nih kena RG3 dari sejak lawan Steelers itu hamstring deh terus langsung PR. Oh, hamstring. Hamstring. Gak tau sih berapa lama, cuma kayaknya emang ngasih kesempatan buat solid juga sih, makanya dia masukin IR kan. Jadi 3 minggu baru bisa balik kan tuh kalau IR. Oh iya. Nah, terus McSorley cedera, Toto Browns ngambil bola, touchdown lagi. Nah, tahu-tahu Lemar balik deh. Wah gila sih ini match. Nah,
Tapi ini ya yang gua baru nyadar juga defense-nya berapa kali force fumble tuh kemarin ya? Kemarin tuh defense-nya 3 kali force fumble ya? 3. Humphrey 2, Peters 1. Peters Humphrey 1 ya? tuh rekornya Ravens tuh. Di satu season 8 force fumble di satu season. Sebelumnya 7, Sterile Sacks 2011. Oh, sama ini kalau nggak salah ini match ini ada 9 rushing touchdown yang jadi tight highest di dalam sejarah NFL nih. Kalau rushing touchdown-nya kan kalau dari Ravens 2 Lamar, 1 J.K. Dobbins, 2 juga Gus Edwards. Nah, tapi kalau dari lu Jan, apa yang menurut lu yang masih harus diimprove dari Ravens? Defense-nya sih jelas. Defense ya? Dari kapan ya? Dari gue lihat dari lawan Patriots sih, dia kayak di quarter 4 tuh udah mulai pada jebol-jebol semua. Kan kayak kalau lihat tuh first half tuh udah pada bagus tuh, kayak 3 force fumble di first half semua. Cuma udah masuk second half kayak udah sempat unggul banyak. Terus akhirnya defense-nya kayak kecapean gitu, akhirnya pada jebol semua dari running defense, dari passing juga, coverage-nya juga itu masih mesti ditambal sih menurut gue mah. Mesti rotasi pemainnya mesti lebih bagus lagi. Oke. Nah, tapi kalau menurut lu dari match Ravens Browns ini siapa unsung hero-nya dari Ravens? Ini sih gue bilang mah Hollywood Brown. Iya kan dia tiga drop pass. Nah iya. Pas Lamar balik, nah dia tuh yang bikin playnya live ya kan. Fourth down 4 yard langsung TD lempar ke dia. Iya, itu fourth down ya pas Lamar balik ya. Fourth down itu 4 yard. Kayak dikira tuh kayak Lamar bakal lari cuma ngambil first down kan, katanya langsung digas sampai TD. Iya, gila ya. Emang from zero to hero sih kalau bilang tuh, zero to hero. Iya, dan ini juga Ravens chance buat masuk wildcard-nya masih gede ya, apalagi mungkin malah ini ya Ravens kan sweep Browns ya berarti ya. Kan week 1 kan menang bantai kan? Sweep Browns. Nah, berarti kalau misalnya next week ini kan Ravens ketemu Jaguar. Ya, Jaguars. Itu dari contender wildcard di AFC, Ravens tuh paling gampang itu Jaguars, terus Giants, terakhir Cincinnati. Iya. Tapi ini mah next week lawan Jaguars mah ya. Tapi Browns next week lawannya Giants. Nah, ini Giants nih. Jangan salah, walaupun kemarin Giants dibantai sama Cardinals, tapi ini NFC East lagi ketat nih, ya kan. Nah, tapi sih gue tetap ngarepnya Browns kalah lagi, tapi biar Ravens masuk gitu, biar seru. Ravens kayak AFC North 3 tim deh masuk kalau menurut gue mah. Pasti sih, kan Steelers udah clinch kan. Nah, tinggal tunggu. Belum Steelers belum. Steelers udah clinch playoff. Kalau division belum. Ini champion yang belum ya? Iya, division belum. Kalau playoff clinch udah, division belum. Nah, Kak, kalau dari lu Kak, kenapa Browns? Apa memang karena Lamar happen apa? Ya, kalahnya tuh, aduh, kenapa ya? Browns. Udah gitu terakhir lateral safety. Tapi gimana? Gitu. Aduh, gimana ceritanya? Iya, gimana? Kalau menurut gimana? Apa yang salah sama Browns? Browns ya. Oh, tapi ntar, gue potong. Browns ini fumble-nya dia kemarin 7 kali loh, buset dah. 7 kali fumble. Oh iya. Buset, banyak banget. 7 kali sloppy banget ya. Nah, tapi kalau menurut lu gimana, Kak? Gue mencoba mewakilkan suaranya Fadil Ohio ya, yang mungkin habis nonton ini kayak dia ada senam jantung juga nih kayaknya. Nah, bener banget. Sekarang lagi berharap hadir nih. Gue yang paling greget tuh ngeliatin defense-nya yang kayak nggak bisa nutupin big plays loh. Jadi kayak terutama di edges gitu kayak dia Lamar mungkin Jan bisa confirm Jan. Jadi Lamar itu sering banget dan juga udah di-contain di dalam pocket dan udah hampir di-sack tapi dia bisa lolos terus. Jadi satu itu mungkin ya karena Lamar ya yang jago banget kayak belut itu udah licin banget sih, parah.
Dan juga defense-nya Browns ini jangan ketipu sama rekor mereka, karena defense mereka ini sebenarnya rada-rada bolong banget sih kalau dibilang, karena mereka, gue habis ngecek lagi, mereka tuh 5th worst defense in terms of scoring. Jadi mereka kelima terbawah itu dalam hal defense, scoring defense. Kalau masalah offense itu kayak mungkin setelah di week itu mereka udah kayak udah benerin isu-isu di dalam offense mereka, terutama di passing game. Kelihatan kemarin lawan Titans, Baker 4 touchdown. Itu mungkin salah satu game terbaiknya Baker di NFL sih. Yeah. Jadi gue juga notice after bye week tuh mereka 4-0 sebelum ketemu Ravens tadi pagi. Dan juga running game mereka juga tetap jalannya bagus sih. Emang permasalahan utama mereka tuh di defense ya. Karena walaupun mereka takeaway-nya paling termasuk yang banyak, cuman kayak mereka tuh selalu kebobolan big plays after plays. Jadi emang masih ada isu yang mesti dibenerin sama Stefanski. Dan juga apa ya? Mungkin karena mereka nggak ada Denzel Ward juga sih, jadi mereka walaupun lawannya Lamar yang mungkin nggak dan juga Ravens yang mungkin akan jarang passing, tapi mereka tetap aja kebobolan big plays after big plays sama Mark Andrews yang terdown juga tuh ya. Jadi still a lot of issues buat defense-nya Browns, terutama di defensive back sama di linebacker mereka. Karena yang gue inget tuh 2019 mereka draft linebacker buat spesialis ngehentiin Lamar, si Sione Takitaki tuh yang dari UIU. Mereka draft linebacker atletis terus kenceng buat spesialis ngehentiin Lamar. Dan tapi udah 2 kali ketemu Lamar musim lalu, musim ini tetap aja Lamar ya mainnya kayak prime Michael Vick banget sih. Oke. Nah, ini kalau dari faktanya match ini ya faktanya sih ini si Justin Tucker yang bikin game winning field goal di sisa 2 detik lagi. Nah, jadi itu buat ini ya review di week 14. Berarti thank you Ojan udah join. Nah, thank you semua. Terus ini gue mau bacain dulu playoff picture-nya di NFL abis week 14 itu. Kalau AFC seat pertama Chiefs. Steelers bego emang, kesel gue liat. 2 Steelers, 3 Bills, 4 Titans, 5 Browns, 6 Colts, 7 Dolphins. Nah, kalau di NFC pertama Packers, kedua Saints, ketiga Rams, keempat WFT. 4 sih gue paling penasaran tuh seat 4-nya NFC udah. Gue paling penasaran itu aja. Abis ini perubahannya tuh NFC East sih itu. Iya kan. Pokoknya seat 4 udah NFC East aja. Seat 3 sampai 1 tuh udah gak mungkin turun lagi. Abisnya ya kan rekor NFC East ya. Ya gitulah. Cuman seru NFC East. Washington lagi 4 kemenangan beruntun. Iya, lagi momentumnya gede banget. Bagus. Bagi kemarin Chase-nya kan mainnya gokil kan. Nah, seat 5 Seahawks, seat 6 Buccaneers, seat 7 Cardinals. Nah, itu playoff picture setelah week 14. Jadi thank you udah nonton di YouTube. Thank you juga udah dengerin audio only di Spotify dan di YouTube. Jangan lupa subscribe ke Konsen Sami subscribe biar kita upload langsung nonton, langsung update sama channel kita biar selalu up to date sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Nah, berarti next week kita bakalan upload lagi week 15 review. Gila cepet banget ya, udah mau habis aja nih regular season ya. Iya, tinggal 3 week lagi. Iya, tinggal 3 week lagi nih. Jadi kalau weeknya udah makin mau habis, nih playoff skenario-nya udah mulai ngeri-ngeri nih, ya kan? Apalagi NFC East. Kalau misalnya tiba-tiba WFT kalah, Giants menang, nah bisa berubah lagi tuh. Tapi lu pada enaknya masih in playoff hunt, tapi ya gimana ya? Iya. Berdua timnya masih enak di playoff hunt. Iya, makanya. Kalau tim gue
tim gue gimana? Ya, Texans lagi. Udah out bukan sih? Udah out kan ya? Texans udah out. Yang itu yang di-post sama NFL on Fox, Texans eliminated tapi gambarnya di Hope. Anjir, gue ngakak banget. Anjir, nyindirnya ya ampun. Anjir, parah banget coba. Aduh, jadi oke, thank you udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di Spotify. See you next week di week 15 review ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.